Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mino, NIM 1903059. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas pembuatan video berupa frozen shoulder, di mana kasusnya adalah ada seorang laki-laki berusia 58 tahun mengalami keluhan nyeri pada sendi bahu dan keterbatasan gerak, di mana si pasien telah mengalami hal tersebut selama 3 bulan. Untuk pemeriksaan yang pertama ada painful arm. Nah, pemeriksaan ini kita menyuruh pasien untuk menggerakkan abduksi sebisa si pasien. Nah, gerakannya nanti Pak, tolong gerakannya nanti seperti ini sebisanya. Oke, untuk gerakan abduksi sendiri normalnya adalah 180 derajat. Nah, jika si pasien tidak bisa melakukan gerakan 180 derajat, itu berarti pasien positif mengalami masalah pada shouldernya. Oke Pak, duduk tegak terlebih dahulu, tegak. Kemudian gerakan tangannya seperti ini. Udah Pak, mentok, udah sakit. Oke. Nah, ini pasien mengalami masalah pada bagian shoulder, di mana si pasien tidak bisa menggerakkan full abduksi dan si pasien juga merasakan nyeri. Oke. Untuk tes yang kedua ada play test. Nah, untuk tes ini kita menyuruh pasien mengaitkan tangan seperti ini. Nah, jika ada masalah maka si pasien tidak bisa melakukan hal tersebut dan si pasien akan mengeluhkan nyeri. Oke, Bapak membelakangi kamera terlebih dahulu. Coba lakukan. Nyeri, Pak. Oke, cukup. Di sini bapaknya tidak bisa melakukan play test atau tidak bisa mengaitkan tangannya, dan bapaknya juga mengeluhkan nyeri ketika melakukan tes tersebut. Untuk pemeriksaan yang ketiga ada pemeriksaan load on sick. Nah, untuk pemeriksaan ini pasien disuruh duduk tegak terlebih dahulu, duduk tegak. Kemudian tangan sebelah kanan memfiksasi area bahu bagian atas. Kemudian tangan sebelah kiri memegang humerus. Kemudian dilakukan traksi atau dorongan ke depan, kemudian belakang dan ke atas. Jadi seperti itu tesnya. Nah, apabila kaput humerus itu melebihi atau over fungsional, maka si pasien dipastikan mengalami masalah di bagian shoulder. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ROM atau LGS. Nah, untuk pemeriksaan ini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan rotasi internal, kemudian pemeriksaan rotasi eksternal, dan pemeriksaan abduksi shoulder. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan internal rotasi. Oke, duduk tegak terlebih dahulu. Pak, nanti siku ditekuk, kemudian gerakan seperti ini. Semampunya aja. Oke, gerakan. Bentar. Nah, di sini pasien LGS-nya pada internal rotasi adalah 30 derajat, dan untuk LGS normalnya itu sendiri adalah 90 derajat. Berarti si pasien mengalami keterbatasan gerak internal rotasi sebesar 60 derajat. Kemudian setelah pemeriksaan room internal rotasi, selanjutnya eksternal rotasi. Oke, seperti tadi gerakannya. Gerak ke sebelah sini. Oke, kembali. Oke, gerakan. Udah. Nah, di sini pasien untuk room eksternal rotasinya adalah 40 derajat. Berarti si pasien mengalami keterbatasan LGS itu sebesar 50 derajat.
Selanjutnya pemeriksaan LGS pada gerakan abduksi. Nah, untuk patokannya sendiri di ujung akromion. Oke, di sini pasien untuk LGS-nya adalah sebesar 40 derajat, dan untuk normalnya itu sendiri adalah 90 derajat. Berarti pasien mengalami keterbatasan sebesar 50 derajat. Untuk selanjutnya adalah joint play movement. Nah, untuk joint play movement itu sendiri pasien kita suruh untuk tiduran di samping bed. Kemudian posisi ini shouldernya sedikit menggantung. Nah, pertama adalah antero postero glide. Pertama, posisi tangan itu memfiksasi di bagian humerus, kemudian satunya lagi di sini menekan ke arah posterior. Seperti ini. Kemudian yang kedua ada postero anterior glide. Nah, posisi tangan sama, memfiksasi bagian humerus, kemudian tangan masuk ke aksila atau ketiak. Kemudian diangkat atau didorong ke atas atau anterior. Seperti ini. Oke, cukup. Selanjutnya ke arah lateral. Tangan sama, kemudian ini mendorong ke luar. Selanjutnya ke kaudal. Untuk kaudal sendiri fiksasi di bagian wrist, kemudian ini, kemudian ditarik. Kemudian ke arah kranial sama, fiksasi di bagian humerus, kemudian aksila, kemudian dorong ke atas. Selanjutnya joint play movement 3 gerakan. Gerakannya keluar, ke atas atau anterior atau ventro, kemudian ke kranial sama, fiksasi di humerus, kemudian di aksila, kemudian ditekan atau didorong keluar, kemudian ventro, kemudian kranial. Jadi ada 3 gerakan sekaligus. Diulang, lateral, ventro, kranial. Lateral, ventro, kranial. Untuk selanjutnya ada intervensi penambahan LGS. Nah, untuk penambahan LGS yang pertama, pasien untuk melakukan gerakan internal rotasi. Gerakan seperti ini, sebisanya. Oke. Kemudian dilakukan penambahan dengan gerakan pasif. Jadi dibantu gerakannya. Seperti ini. Kalau sakit bilang. Oke. Selanjutnya gerakan eksternal rotasi. Seperti ini. Oke. Nah, untuk gerakan ini dibantu juga dengan gerakan pasif untuk menambah LGS. Oke, sampai pasien merasakan nyeri. Oke, cukup. Kemudian gerakan abduksi seperti ini. Oke, coba digerakkan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk gerakan ini untuk menambah LGS-nya juga dibantu dengan pasif. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya penambahan LGS dengan hot relax atau isometrik. Nah, seperti ini. Kemudian kita menahan tangan pasien untuk melakukan gerakan seperti ini. Nanti dilawan. Oke. Oke, lawan. Oke, lagi.
Oke, cukup. Kemudian ke eksternal rotasi. Ke kuat. Oke, cukup. Selanjutnya abduksi. Kuat, 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 kuat. Relax. Lagi, sekali lagi. Kuat, 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 kuat. Oke, cukup. Jadi seperti itu untuk gerakan hot relax. Untuk selanjutnya adalah muscular release. Nah, untuk muscular release ini ada gerakan pasif dan aktif. Nah, untuk pasif nanti gerakannya seperti ini. Oke. Oke, seperti ini, tahan. Kemudian diberikan pelicin. Pelicin. Kemudian dirilis ototnya. Jadi gerakannya seperti ini, dibantu. Kemudian seperti ini. Ini muscular release. Kemudian sebelahnya lagi. Ini seperti ini. Kemudian untuk yang aktif kita menyuruh pasien untuk menggerakkan tangannya sendiri. Gerakan seperti tadi. Cukup. Kemudian kita rilis ototnya. Jadi seperti ini. Oke, cukup.